Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Nur Asikin, mari kita sekarang sedikit membahas mengenai makna kedudukan hubungan KI dan KD. Makna KI dan KD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Hubungan KI dan KD. Kompetensi dasar merupakan penjabaran kompetensi inti yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan kompetensi inti. Kompetensi ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi dasar diturunkan menjadi indikator, dari indikator digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. KI menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KI4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. KD19 menyadari bahwa bahasa Arab merupakan anugerah Allah sebagai alat komunikasi, kemudian menghayati bahasa Arab sebagai anugerah Allah untuk mengkaji hajanah Islam, mengamalkan perilaku santun dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia, kemudian mengamalkan perilaku disiplin dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema ad-dirasat fil jami'ah yang melibatkan tindak tutur, menanyakan tujuan dari sebuah kejadian dan aktivitas dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Kemudian ada mengevaluasi gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-mudhari wal marfu, al-mudhari wal mansub, al-mudhari wal majzum dalam menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema ad-dirasat fil jami'ah. Mendemonstrasikan tindak tutur, menanyakan tujuan dari sebuah kejadian dan aktivitas dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mudhari al-marfu, wal-mudhari mansub, wal-mudhari majzum baik secara lisan maupun tulisan. Menyajikan hasil evaluasi gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan ad-dirasat fil jami'ah, ad-dirasat fil jami'ah Indonesia, ad-dirasat fi kharijil bilad, dengan memperlihatkan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikan al-mudhari al-marfu, wal-mudhari mansub, wal-mudhari majzum baik secara lisan maupun tulisan. Terima kasih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.